Selamat pagi Profesor dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami mengenai analisis kecelakaan kerja serta bagaimana hygiene dan sanitasi di JNT Kantor Cabang Ponorogo. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Sivitas Akademika Universitas Brawijaya, Rektor UP Bapak Nufil beserta jajarannya, dan juga kepada dosen pengampu K3 Profesor Komariatus. Kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Maria Angela Putri Lamadoken, dan teman saya Putri Suryawati Mulyaningtyas. Baik, langsung saja kita mulai. Di cabang Ponorogo kecelakaan kerja yang terjadi. Dengan demikian, yang pertama, bagaimana penerapan hygiene dan sanitasi di JNT Ponorogo. Yang kedua, apakah terdapat potensi kecelakaan kerja di JNT Ponorogo. Baik, yang selanjutnya, untuk tinjauan pustaka empiris kami menggunakan beberapa referensi. Yang pertama, kami menggunakan dari Resista Vicaliana pada tahun 2020 mengenai analisis faktor risiko kelelahan kerja subjektif pada kurir pengantar barang di wilayah Tangerang Selatan. Yang kedua, pelaksanaan program keselamatan dan kesehatan kerja dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan di PT Tirta Investama Wonosobo oleh Hidayah pada tahun 2013. Yang ketiga, pengaruh jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap kinerja karyawan pada dan yang terakhir, analisis risiko operasional dengan pendekatan metode IRM pada JNE Teluk Dalam oleh Sepintas Daya pada tahun 2019. Baik, selanjutnya kami melakukan penelitian di kantor JNT Cabang Ponorogo yang berada di Jalan Insinyur Juanda, nomor 43 Tonatan, Ponorogo, pada tanggal 25 sampai 30 April 2021. Kami mengumpulkan data melalui observasi langsung di kantor JNT dan membagikan kuesioner kepada beberapa petugas mengenai identitas dan informasi seputar JNT Ponorogo. Yang kedua, mengenai intensitas kecelakaan kerja yang terjadi serta apa saja bentuk kecelakaan kerjanya. Kemudian juga tentang sanitasi dan kebersihan yang ada di kantor JNT Ponorogo. Baik, selanjutnya. Ini akan di Baik, selanjutnya adalah hasil dari penelitian kami. Penelitian ini kami lakukan terhadap 4 orang karyawan dari JNT Cabang Ponorogo dengan hasil dan pembahasan yang pertama yaitu pada kuesioner bagian pertama ini berisikan identitas dan juga informasi seputar JNT Ponorogo. Nah, untuk responden pertama menyebutkan jika telah bekerja selama 3 bulan. Kemudian responden kedua sudah bekerja di JNT Ponorogo selama 2 bulan. Yang ketiga 1,5 tahun dan responden keempat 6 bulan. Kemudian pada kuesioner bagian kedua ini kami memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan kecelakaan kerja. Pertanyaan yang kami berikan yaitu yang pertama adalah apakah pernah terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja atau di kantor JNT Cabang Ponorogo. Sebanyak 75% mengatakan jika pernah terjadi. Kemudian
25% mengatakan tidak pernah terjadi. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait dengan skala kecelakaan yang pernah terjadi. Keempat responden sepakat menyatakan jika tidak pernah terjadi kecelakaan atau kecelakaan yang biasanya terjadi itu 100% kecelakaan kecil. Pertanyaan ketiga adalah terkait dengan pemicu kecelakaan yang dialami. Responden pertama menyatakan jika terjadi kecelakaan berupa ban bocor. Kemudian responden kedua juga menyatakan jika mereka pernah mengalami kejadian kebocoran ban. Dengan responden kedua menambahi jika kebocoran ban yang dialami diakibatkan oleh adanya kelebihan muatan dari paket yang sedang diangkut. Selain itu, kelebihan muatan juga terjadi pada responden keempat. Kedua adalah dari responden ketiga menyatakan pernah terjadi paket berupa kaca yang pecah. Hal ini diakibatkan karena kemasan barang yang tidak layak, sehubung dengan barang yang tidak layak. Responden keempat juga menyatakan pernah mengalami kejadian serupa, yaitu berupa paket yang tumpah. Kemudian, pada kuesioner ketiga, kita membahas seputar sanitasi dan juga kebersihan yang ada di kantor JNT Ponorogo. Nah, pertanyaan pertama yang kita berikan adalah bagaimana keadaan warehouse yang ada di sana. Responden 1 dan juga sampai dengan responden keempat sepakat jika keadaan warehouse adalah bersih, rapi, namun berantakan dan juga luas. Kemudian untuk responden keempat menyatakan jika keadaan warehouse bersih, rapi, dan juga berantakan. Kemudian untuk jumlah kamar mandi yang ada di kantor JNT Ponorogo adalah 1 toilet atau 1 kamar mandi. Kemudian kami juga menanyakan terkait dengan intensitas pembersihan kantor. Untuk skala pembersihan kantor sendiri sangat baik, yaitu dilakukan setiap hari. Kemudian keberadaan ventilasi udara yang memadai. Sebanyak 75% dari responden menyatakan jika ventilasi udara yang ada memadai. Yang terakhir adalah kami memberikan pertanyaan terkait dengan kebersihan di masa pandemi, yaitu ada tidaknya tempat cuci tangan untuk konsumen yang datang ke kantor. Namun, jawaban dari pertanyaan ini, keempat responden menyatakan jika belum ada tempat untuk cuci tangan bagi konsumen. Nah, kesimpulannya adalah risiko dalam perusahaan jasa pengiriman dapat terjadi kapan saja. Kecelakaan kerja di tempat kerja, contohnya adalah JNT Ponorogo, pernah terjadi. Dan kecelakaan yang terjadi masih tergolong dengan kecelakaan ringan, yaitu berupa ban bocor dan paket yang tumpah atau pecah. Yang kedua, yaitu sanitasi pada JNT Ponorogo sudah memenuhi standar, yaitu menyediakan gudang penyimpanan, toilet, dan juga ventilasi. Gudangnya sendiri juga cukup luas, yang terkadang rapi namun masih berantakan. Sedangkan toilet dari JNT sendiri masih dirasa kurang, mengingat total karyawan yang ada di kantor tersebut adalah 30 orang, sedangkan toilet atau kamar mandi yang tersedia hanya 1 toilet. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, kami persilahkan. Izin bertanya ya. Saya Anissa dari kelompok 2, izin bertanya. Berdasarkan pemaparan tersebut, bagaimana upaya pencegahan yang kalian rekomendasikan untuk JNT Ponorogo agar terhindar dari kecelakaan
yang berat saat melakukan pengiriman barang dengan volume dan massa yang besar? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa atas pertanyaannya. Silahkan untuk teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 7 atas pemaparan materinya. Saya izin bertanya, berdasarkan observasi yang kalian lakukan di JNT, apakah ada pencegahan yang dilakukan oleh karyawan, juga perusahaan agar tidak terjadi kebocoran ban? Nah, kemudian apakah ada aturan terkait biaya untuk mengganti kebocoran ban tersebut gitu? Karena kan kalau misalnya ban bocor kan bisa ada kedua kemungkinan. Bisa karena keteledoran atau memang karena ketidaksengajaan atau kondisi tertentu. Nah, apakah ada pembagian di antara karyawan dan juga perusahaan dalam penggantian biaya tersebut agar adil? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, teman-teman. Saya akan langsung menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa. Menurut kami, upaya pencegahan agar terhindar dari kecelakaan karena membawa muatan berat adalah dengan melakukan yang pertama, pemberlakuan sistem maksimal muatan. Mengantarkan paket menggunakan motor itu harus ada maksimal beban muatan yang untuk paket yang akan diantar. Namun jika memang harus diantar saat itu juga dan melebihi muatan untuk kendaraan motor, maka si kurir dapat menggunakan kendaraan lain seperti mobil. Oleh karena itu, setiap karyawan kurir yang ada di JNT harus memiliki SIM sehingga dapat mengantarkan paket dengan selamat. Itu. Kemudian yang kedua, apabila si kurir mengantarkan paket harus disertai dengan kantong keranjang di samping motor sehingga paket tidak terguncang. Kemudian yang ketiga, pengecekan kondisi motor oleh supervisor sehingga akan meminimalisasi potensi kecelakaan. Jadi baik paket itu muatannya ringan atau berat, tapi kalau kondisi motornya tidak sedang baik juga akan berisiko untuk terjadi kecelakaan. Seperti itu. Bapak cukup menjawab untuk Anissa. Cukup menjawab, Put. Makasih ya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Rucia Anastasia. Itu terkait pencegahan apa yang dilakukan agar tidak terjadi kebocoran. Kemudian ada peraturan yang mengcover terkait dengan biaya jika terjadi hal tersebut atau tidak. Nah, yang pertama, untuk mencegah terjadinya kebocoran ban seperti yang telah kami paparkan di materi tadi, yaitu dapat dilakukan dengan pengecekan kelayakan kendaraan sebelum mengantar barang. Kemudian untuk terkait biaya ganti, berdasarkan observasi kami tidak diatur secara lebih lanjut karena dianggap tidak berakibat fatal sampai terjadi kecelakaan yang menimbulkan korban gitu. Karena seperti yang di data tadi, kecelakaan yang terjadi itu sebagian besar adalah kecelakaan ringan, yaitu cuma berupa ban bocor atau kempes seperti itu. Jadi tidak sampai mengakibatkan korban jiwa. Jika sampai mengakibatkan korban jiwa atau berakibat fatal, maka kecelakaan tersebut akan di-cover dengan asuransi. Kemudian untuk biaya penggantinya ini mungkin jika ban kempes seperti itu, kemungkinan yang terjadi adalah paket yang jatuh atau paket yang dibawa itu mengalami kerusakan. Jika terjadi hal ini, dari pihak ekspedisi sendiri akan meretur paket, tapi kembali lagi melihat dari bagaimana packaging yang dibuat oleh pengirim, apakah pengirim itu aman atau tidak dalam memberikan packaging pada paketnya itu, seperti itu.
Terima kasih. Terima kasih Putri untuk jawabannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata dan perbuatan kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. kelompok Terima kasih 7. kelompok 7.